Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nasma dalam pelajaran tema 2, pembelajaran 1 dan 2. Pelajaran yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PPKN. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekarang kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang dongeng. Apa sih itu dongeng? Ada yang tahu? Ya, dongeng ialah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Contohnya yaitu dongeng tentang rubah dan buah anggur. Dalam cerita tersebut berkisah tentang seekor rubah yang berusaha untuk memakan buah anggur dari sebuah kebun anggur, namun tak dapat mencapainya. Ketimbang dia dianggap gagal, maka ia menyatakan bahwa buah anggur itu tidak enak. Ya, jadi ini maksud dari cerita rubah dan buah anggur. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang sifat komutatif dan atau pertukaran. Kita akan membahas tentang penjumlahan. Lihat, ada sebuah gambar apel. Gambar A dan gambar B. Sedangkan gambar A, yang bulatan pertama itu ada 3 apel, yang kedua adalah 2 apel. Sedangkan yang kedua 2 apel dan yang gambar keduanya 3 apel. Bila dijumlahkan, gambar A dan gambar B sama-sama mempunyai nilai atau menghasilkan angka yang sama, yaitu 5 buah apel. Jadi, dari gambar di atas, kita bisa memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Contohnya, 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jika kita hitung hasil dari penjumlahan 10 tambah 5 dan 5 tambah 10, hasilnya akan sama, yaitu 15. Contoh soal lain sifat komutatif dalam penjumlahan misalnya 75 ditambah 25 sama dengan 23 ditambah titik-titik-titik. Nah, karena sifat komutatif adalah pertukaran, maka kita hanya perlu menukarkan urutan penjumlahannya. Sehingga jawabannya adalah 75. Ini juga berlaku jika bagian urutan yang ditanyakan kebalikannya ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran SBDP. Tentang pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Dan pola irama ditunjukkan dalam ketukan dalam satu ruas birama. Lagu Burung Hiasan dinyanyikan dengan tempo andante, yang artinya lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang. Dalam video ini, Ibu akan membahas pola irama dan birama lagu Bunga Hiasan. Sekarang kalian saksikan video tentang lagu Bunga Hiasan. Bunga, bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan. Ku petik bunga untuk kenangan, untuk ibu dan handai taula.
Selanjutnya adalah pelajaran PPKN tentang sikap peduli. Sikap peduli adalah sikap yang memahami perasaan orang lain atau memahami keadaan alam di sekitar dengan rasa tanpa ada rasa pamrih. Contohnya, seorang anak sedang menyeberangi seorang nenek-nenek. Ya, sedang membantu menyeberang seorang nenek. Dan gambar kedua yaitu tentang seorang anak yang peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu tentang kasih sayang. Sikap kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri hati yang tulus untuk mencintai, menyayangi, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Yaitu contohnya, ini contoh dengan teman-temannya sedang bermain, ada yang sedang menyiram bunga, ada yang sedang bermain dengan binatang, semua anak ini memberikan contoh kasih sayang terhadap tumbuhan dan hewan. Selain dengan manusia, kita juga harus memberikan kasih sayang kita terhadap tumbuhan dan hewan. Dan yang contoh kedua yaitu dia memberikan pupuk. Memberikan pupuk kepada tanaman itu juga contoh kasih sayang kita terhadap tumbuhan yang kita pelihara. Nah, tugasnya yaitu pertama bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan halaman 5, kerjakan langsung di buku paket dan membaca dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu yang terdapat pada halaman 12 dan 13. Jangan lupa difoto dan dibuat kolase. Dan tugas yang kedua, tugas PPKN, mengerjakan halaman 14, kerjakannya di lembar tugas. Demikianlah pemaparan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.